Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi dengan saya Naila Aprilianti. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang etika pergaulan dalam Islam. Itu berisi tentang topik yang akan membahas bagaimana etika pergaulan dalam Islam itu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, namun teman-teman semua, sebelum kita lebih lanjut atau lebih dalam membahas tentang etika pergaulan dalam Islam ini, sebelumnya kita pahami dulu hakikat dari pergaulan itu seperti apa. Teman-teman semua, secara bahasa, gaul artinya berbaur sebagai makhluk sosial. Sedangkan secara istilah syariatnya, pergaulan itu disebut juga dengan mutmainnah ijtimaiyah, yaitu interaksi antara manusia yang dibatasi oleh adab. Kenapa dibatasi oleh adab? Untuk menjaga keharmonisan bersama, keharmonisan antara manusia dengan manusia. Nah, selanjutnya teman-teman, mengapa sih kita sebagai manusia itu perlu bergaul? Karena teman-teman kan, kita tuh makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, karena itu juga merupakan fitrah kita. Karena dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwasanya manusia diciptakan itu berbeda-beda, bersuku-suku. Dan itu tuh manusia tuh bukan untuk bermusuhan, atau karena perbedaan itu membuat manusia ada percekcokan, tetapi untuk saling mengenal, atau lita'arofu, supaya mereka bisa saling bermanfaat antara satu sama lain, supaya mereka juga bisa saling menghargai adanya suatu perbedaan itu. Juga teman-teman semua, kita tuh dalam bergaul tuh tidak hanya sekedar bergaul atau tidak hanya sekedar berteman saja teman-teman semua, tetapi dalam pergaulan itu kita harus pandai memilih teman dekat. Kita bisa kenal banyak orang, tetapi kita harus pandai memilih teman dekat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya agama seseorang itu sangat amat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Makanya teman-teman semua, pilihlah lingkungan yang baik, lingkungan yang akan mendukung kita untuk kebaikan dan tetap memperjuangkan sebuah ketaatan gitu. Teman-teman, selanjutnya adalah Islam juga menaikkan derajat yang tadinya pertemanan menjadi suatu persaudaraan yang hakiki atas dasar iman. Teman-teman, dalam Islam kita juga mengenal kata uhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, mengajarkan tentang empati yang dalam, karena Rasulullah juga mengibaratkan sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Apabila dalam satu tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakitnya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, dalam ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan ini, mari kita jaga silaturahmi kita antara teman. Dan tentunya tetap ya teman-teman, kalau tentang teman dekat, kita harus pilih-pilih. Lalu teman-teman, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana cara merawat hubungan supaya tidak ada kericuhan ke depannya gitu ya. Saya memberikan 3 solusi yang sangat sederhana untuk kita sebagai dalam pergaulan kita sebagai teman gitu ya. Yang pertama adalah sebarkan salam sebagai bentuk memaparkan kasih sayang kita kepada orang. Dengan memaparkan salam kan kita bisa mendoakan orang itu supaya hidupnya diberkahi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah senyumlah teman-teman semua, karena senyum merupakan bentuk paling mudah sedekah gitu. Karena kan kalau kita senyum, kita juga bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain, ya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, berjabat tanganlah teman-teman. Kita sebagai sesama perempuan, kita berjabat tangan supaya menghilangkan rasa benci. Kalau mungkin kita berbeda mahram, mungkin kita bisa seperti ini ataupun bagaimana. Nah, selanjutnya teman-teman, pilar penting selanjutnya adalah tentunya dalam sebuah pergaulan adalah menjaga lisan. Menjaga lisan, karena kan ada peribahasa mulutmu
serigalamu atau mulutmu pedangmu, yang tentu saja bisa menyakiti orang lain. Makanya jaga lisan kita. Karena dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang kita untuk memata-matai kesalahan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, karena menjaga lisan merupakan sebagai bentuk penghormatan kedamaian kita dengan diri kita ataupun dengan orang-orang sekitar kita. Nah, teman-teman semua, etika pergaulan juga mencakup usia, karena Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwasanya mereka tidak termasuk ke dalam golonganku ketika mereka tidak menyayangi yang lebih muda ataupun tidak menghormati yang lebih tua. Artinya keseimbangan umur, mau itu tua mau itu muda, kasih sayang itu perlu antara keduanya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, secara khusus Islam tuh menata hubungan antara perempuan dengan laki-laki supaya untuk menjaga kehormatan diri, seperti menjaga pandangan atau juga kita sebut sebagai gadul baswar. Yang kedua, menjauhi percakapan berdua tanpa ada mahram di sekitar kita. Yang ketiga adalah menjaga gaya komunikasi yang baik, komunikasi yang enak, tegas, santun, sopan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, selain adab dalam Islam itu, ada yang namanya hak sosial yang wajib ditunaikan kepada sesama muslim gitu, teman-teman. Contohnya misalnya ketika orang memberi salam, kita balaslah salamnya. Ketika ada orang sakit, maka jenguk orang itu. Ketika orang itu butuh bantuan, ya kita bantu. Teman-teman semua, sebagai bekal utama untuk lisan kita, saya memiliki satu sabda yang mungkin bisa kita pegang untuk kehidupan kita, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak diam. Demikianlah teman-teman semua presentasi dari awal sampai akhir mengenai materi etika pergaulan dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga akhlak kita, senantiasa menjaga hubungan di antara kita dengan sesama. Mungkin teman-teman semua cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran ungdur mangkola wala tangdur maqola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.